"Wahai Sulaiman, bukanlah sudah kukatakan kepadamu bahwa menangkap iblis itu tidak mendatangkan kebaikan?" Iblis memang melakukan aksi-aksi yang bertujuan untuk menjerumuskan manusia ke jalan yang penuh dosa. Mereka ingin semua keturunan Adam dan Hawa ikut tersesat dan menyekutan Allah dengan melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi iblis laknatullah dengan rasa dendamnya kepada Adam dan Hawa, karena gara-gara merekalah iblis pun terusir dari surga setelah menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis selalu membuat berbagai macam tipu daya muslihat untuk menyesatkan anak turun Adam, terutama mereka yang taat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sobat, apakah kalian pernah berpikir, bagaimanakah jadinya jikalau dunia ini tidak ada setan atau iblis sama sekali? Apakah semua manusia akan menjadi taat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat Abror Syafi'i yang dirahmati Allah, di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau pernah berpikir untuk menangkap para setan dan iblis dengan bertujuan agar tidak ada lagi manusia yang tersesat dari jalan Allah karena dihasut oleh setan dan iblis. Karena setan dan iblis mau sampai kapanpun akan selalu menggoda manusia dari sejak kita baru lahir sampai ajal menjemput. Karena tujuan mereka hanyalah satu, yaitu mencari teman sebanyak mungkin ketika mereka berada di neraka nanti. Mungkin dari kita semua pernah ada yang berpikir jika semua setan dan iblis ditangkap, maka kehidupan manusia pun akan jauh dari kesesatan sehingga dunia ini akan menjadi tentram dan damai. Sahabat Abror Syafi'i yang dirahmati Allah, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sehingga Nabi Sulaiman bisa menundukkan semua makhluk yang ada di bumi, baik dari kalangan manusia, setan, jin, iblis, dan binatang. Nabi Sulaiman bisa meminta kepada jin untuk mencari pasir-pasir serta bahan bangunan lain untuk membangun bangunan-bangunan yang sangat megah yang belum pernah ada sebelumnya. Tetapi Nabi Sulaiman setiap harinya selalu memohon kepada Allah untuk menangkap setan dan iblis dan memenjarakannya. Nabi Sulaiman berharap dengan ketiadaan setan dan iblis, maka akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenteram tanpa maksiat dan melakukan dosa-dosa. Dalam doanya, Nabi Sulaiman berkata, "Ya Allah, Engkau telah memberikan aku kekuatan untuk bisa menundukkan manusia, setan, jin, binatang, dan para iblis. Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merantai serta mengikatnya, sehingga manusia tidak lagi berbuat dosa dan maksiat lagi." Namun, permintaan Nabi Sulaiman tersebut tidak serta-merta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman bahwa tidak ada baiknya jika semua setan dan iblis ditangkap dan dipenjarakan. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja." Melihat keinginan Nabi Sulaiman yang begitu kuat, akhirnya Allah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap semua setan dan iblis kemudian memenjarakannya. Keesokan harinya, Nabi Sulaiman mengutus prajuritnya untuk berjualan tas di pasar. Tetapi sesampainya di pasar, prajurit Nabi Sulaiman pun kebingungan sambil menggaruk-garuk rambut kepalanya, karena ada hal yang tak biasa dan aneh. Ternyata, pasar pun menjadi sepi, dan tidak ada satupun orang yang sedang berdagang di pasar tersebut. Rupanya di hari itu, semua orang enggan berjualan di pasar. Mereka malah ada yang pergi ke masjid, ada yang berada di kuburan untuk mengingat kematian. Bahkan ada juga yang menangis ketakutan karena mereka semua takut ketika nanti berada di akhirat. Menyaksikan hal seperti itu, prajurit Nabi Sulaiman lekas pulang dan melapor kepada Nabi Sulaiman bahwasanya di pasar menjadi sepi dan tidak ada seorang pun yang berdagang. Kemudian Nabi Sulaiman kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah?" Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, itu karena engkau telah menangkap setan dan iblis, akibatnya manusia tidak bergairah untuk mencari nafkah. Bukankah sudah aku katakan kepamu bahwa menangkap setan dan iblis itu bukan jalan yang terbaik?" Setelah mendapat firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman kemudian melepaskan semua setan dan iblis dan bala tentaranya. Setelah mereka dilepaskan, benar saja, keesokan harinya pasar kembali menjadi ramai, manusia kembali bersemangat untuk mencari nafkah dan harta benda dunia demi memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sahabat Abror Syafi'i rahimakumullah,
Dari kisah tersebut sudah bisa kita bayangkan sendiri bahwa bagaimana kondisi dunia ini jika tanpa setan dan iblis. Oleh sebab itu jangan pernah berprasangka buruk terhadap apapun yang Allah ciptakan, sekalipun ciptaan tersebut kita anggap mengganggu dan tidak berguna sama sekali. Bahkan mereka malah bertugas untuk menyesatkan kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Suatu hari seseorang yang tak diketahui asalnya datang menemui kaum Bani Israel. Ia berkata kepada kaum Bani Israel, "Wahai kaum Bani Israel, galilah tanah di bawah singgasana Raja Sulaiman, maka di sanalah kalian akan menemukan banyak sekali harta karun yang berlimpah." Mendengarnya itu, kaum Bani Israel pun girang dan bersemangat untuk menggali tanah di bawah singgasana Raja Sulaiman tersebut. Mereka mau melakukannya meskipun berita tadi datang dari orang yang tak dikenal sama sekali. Mereka pun menuruti dan berbondong-bondong menuju peninggalan istana Sulaiman yang megah tiada tara, dan banyak sekali harta karun Nabi Sulaiman yang kekuasaannya tak tertandingi. Mereka pun segera menggali tanah di bawah singgahana Nabi Sulaiman, namun di saat menggalinya, mereka kesulitan dan hampir putus asa. Kemudian orang yang tak dikenal tadi pun datang lagi menemui kaum Bani Israel yang sedang menggali tanah di bawah singgasana Raja Sulaiman tadi. Ia berkata, "Galilah lebih dalam lagi, niscaya kalian akan menemukan harta Raja Sulaiman yang amat banyak." Ternyata benar. Kaum Bani Israel pun menemukan sebuah peti. Mereka pun sangat senang dan girang bukan kepayang. Tetapi saat peti itu dibuka, kaum Bani Israel sangat terkejut. Bukan emas dan harta benda yang banyak yang mereka temukan dari dalam peti tadi, melainkan hanyalah sebuah kitab yang di atasnya tertulis kitab sihir. Kaum Bani Israel pun mengabarkan hal tersebut kepada seluruh warga. Hampir semua keturunan Bani Israel mempercayai bahwa Nabi yang diutus kepada mereka itu hanyalah seorang tukang sihir. Namun masih terdapat sekelompok orang saleh yang tetap membela dan mempercayai Nabi Sulaiman. Ia bukanlah seorang tukang sihir. Ia adalah utusan Allah, ujar salah satu orang saleh di antara mereka. Kemudian banyak sekali keturunan dari Bani Israel terpedaya dan terhasut dan meyakini ucapan iblis yang merubah wujud menjadi orang yang tak dikenal di awal tadi. Dengan berjalannya waktu, kaum Bani Israel menjadi gemar melakukan sihir, justru kemudian mempelajari dan banyak melakukan perbuatan sihir dengan terang-terangan. Mereka tak tahu kisah sejarahnya sihir berasal dari lembaran-lembaran kitab Nabi Sulaiman yang digali oleh kaum Bani Israel terdahulu. Kemudian setan dan iblis menggunakan kesempatan itu untuk mencari informasi dan bertekad untuk menjerumuskan umat manusia ke jalan yang sesat. Setan dan iblis mengetahui hal-hal yang akan terjadi di bumi. Setelah berhasil mencuri informasi, mereka turun ke bumi dan mendatangi para dukun dan tukang sihir. Pada merekalah para setan dan iblis memberikan sebuah informasi dari langit yang direkayasa oleh setan dan iblis, yang mana semua informasi yang diberikan setan dan iblis kemudian diterima para peramal untuk kemudian dituliskannya dalam sebuah buku-buku mantra, yang membuat kesesatan pun semakin menjadi. Dan artinya misi dari setan dan iblis pun berhasil untuk menyesatkan umat manusia. Sahabat Abror Syafi'i rahimakumullah, kita doakan semoga kita semua terhindar dari segala tipu daya setan dan iblis laknatullah. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Semoga kisah ini bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Abror Syafi'i pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.